Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Muslim. Saya sebagai Product and Business Development pada Bank Muamalat kali ini akan membahas mengenai market strategy for expanding new market segment pada Bank Muamalat untuk mencapai nasabah prioritas. Kali ini kita akan membahas dari background yang terlebih dahulu mengenai nasabah prioritas Bank Muamalat, apa aja sih syarat dan keuntungan menjadi nasabah prioritas Bank Muamalat. Lalu kita akan pengolahan data customer dan kita akan memvisualisasikan data tersebut. Lalu market strategi to expanding new market segmentnya. Lalu kita akan bahas juga sales strateginya. Kita masuk ke background. Segmen prioritas merupakan salah satu fokus bisnis perseroan saat ini. Kontribusi segmen prioritas adalah sebesar 25% dari total dana pihak ketiga. Oleh karena itu, pembukaan prioritas center di Buaran menunjukkan bahwa potensi bisnis di segmen ini harus terbuka lebar, dan kami akan memaksimalkannya. Prioritas center sendiri adalah ruang khusus untuk nasabah prioritas Bank Muamalat yang menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan. Transaksi seperti jalur bebas antri, private dealing room, business loans, and meeting room. Syarat menjadi nasabah prioritas di Bank Muamalat adalah memiliki minimal total dana 500 juta rupiah. Dengan menjadi nasabah prioritas, benefit yang diperoleh antara lain layanan produk premium untuk investasi dan proteksi berbasis syariah, serta benefit bebas biaya transaksi. Selain itu, untuk nasabah yang tertarik berinvestasi pada suku retail maupun suku tabungan yang diluncurkan pemerintah pada pasar perdana, di mana nasabah dapat membeli secara online melalui saluran internet banking Bank Muamalat. Selanjutnya kita masuk kepada pengolahan data. Di sini kita akan memvisualisasikan data berdasarkan pekerjaan. Kita bisa lihat di sini bahwa admin sebanyak 1.334. Lalu ada blue collar sebanyak 1.944. Lalu ada entrepreneur atau pengusaha sebanyak 328. Lalu ada hostmate sebanyak 274. Ada manajemen sebanyak 2.566. Ada retired sebanyak 778. Self-employment sebanyak 405. Lalu ada service sebanyak 923. Ada student atau pelajar ada 360. Lalu ada technical sebanyak 1.823. Lalu ada unemployment sebanyak 367. Dan ada IUNO 70. Dan dari data ini juga kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan terbanyak nasabah pada Bank Muamalat sendiri sebagai manajemen dengan jumlah 2.556 nasabah. Dan kita akan memvisualisasikan berdasarkan status pernikahan. Yang pertama ada divorce sebanyak 1.293, lalu ada merit sebanyak 6.351, lalu ada single 3.518. Dari data yang sudah divisualisasikan dapat disimpulkan bahwa nasabah Bank Muamalat yang statusnya sudah menikah memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan status lainnya. Lalu berdasarkan pendidikan, di mana ada primary sebanyak 1.500, lalu ada secondary 5.476, lalu ada tertiary sebanyak 3.689, lalu ada IGNO atau tidak diketahui sebanyak 497. Dan dari data yang sudah divisualisasikan ini dapat disimpulkan bahwa nasabah terbanyak pada Bank Muamalat berpendidikan menengah
dengan jumlah 5.478 nasabah. Lalu pada visualisasi pada balance, kita bisa lihat di sini data tersebar terbanyak di antara 10 sampai 20 ribu pada garis 10 dan 20 ribu ini. Di sini data terbanyak dari kurang lebih 11.000 data customer yang kita visualisasikan. Lalu pada berdasarkan pinjaman, kita bisa lihat di sini bahwa yang tidak mempunyai pinjaman sebanyak 5.881 dan yang tidak dan yang tidak dan yang mempunyai pinjaman sebanyak 5.281. Berdasarkan deposit, kita bisa lihat di sini bahwa yang tidak mempunyai deposit sebanyak 5.873 nasabah dan sebanyak 5.289 mempunyai deposito pada Bank Muamalat. Lalu kita memasuki pada new segmen market. Yang pertama pasti kita harus mengidentifikasi apa sih yang harus diidentifikasi. Yang pertama kita harus melihat pasarnya dulu, potensial, dan apa sih yang ditargetkan pada Bank Muamalat. Dan kita targetkan ini pada nasabah prioritas pada Bank Muamalat. Lalu pelajari dulu kebutuhan dan preferensi dan karakteristik nasabah dalam segmen tersebut. Lalu kita bisa menganalisis pesaing di pasar tersebut untuk memahami strategi mereka. Lalu ada segmentasi. Segmentasi ini kita harus mengelompokkan nasabah dalam segmen baru berdasarkan kesamaan karakteristik atau perilaku. Ya seperti tadi kayak dari edukasinya, dari pekerjaannya, dan lain-lain. Lalu kita adalah penetapan tujuan, kita harus menetapkan tujuan yang jelas untuk ekspansi ke segmen pasar baru ini, seperti jumlah pelanggan yang ingin diperoleh atau peningkatan pendapatan yang diharapkan. Lalu ada evaluasi atau pelacakan. Pada evaluasi pelacakan ini kita harus juga menetapkan metrik untuk mengukur kesuksesan ekspansi ke segmen jika diperlukan. Lalu juga pantau kinerja produk dan strategi pasar yang kita buat. Lalu pada pengembangan produk, kita harus sesuaikan dan pastinya kita kembangkan atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah dalam segmen baru ini. Lalu pastikan produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Dan kita bisa memasuki promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran ini sangat penting pastinya untuk merencanakan kampanye promosi dan pemasaran yang lebih efektif untuk mencapai target nasabah. Lalu manfaatkan juga berbagai saluran pemasaran yang relevan, Pak, seperti sosial media dan pada marketing influencer juga. Lalu juga kita masuk pada pelatihan dan pengembangan. Pastikan tim pada nasabah prioritas ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung ekspansi ke segmen pasar baru ini. Nah, pastinya kita harus mempunyai tim dengan kolaborasi yang baik, dan pastinya juga harus mempunyai seperti jaringan gitu. Lalu pasti keterampilan yang mendukung. Ya pastinya tim kita harus mempunyai keterampilan yang mendukung. Misal kita membutuhkan sales marketing atau digital marketing. Kita harus benar-benar memfilter tim kita yang mengerti digital marketing. Lalu kita memasuki sales strategi. Tanpa adanya sales strategi, pasti strategi tadi akan terasa sia-sia karena yang kita ingin tarik
yaitu nasabah prioritas, pastinya harus strategi ini bakal menarik untuk mereka. Dan beberapa pemasaran yang kita bisa coba yaitu dengan pemasaran media sosial, di mana pada media sosial ini berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Seperti cangkupan yang luas, karena cangkupan sosial media ini sangat luas untuk perusahaan membangun merek dalam waktu singkat. Lalu kita harus juga mengenai marketing interaktif. Dan pasti metode ini sangat membantu perusahaan membangun hubungan yang baik pada nasabah yang baru atau nasabah yang sudah lama tuh untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaannya. Dan kita mempunyai pemasaran transaksional di mana perusahaan bisa menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara besar yang diselenggarakan untuk menarik nasabah prioritas. Hal ini dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk atau yang ditawarkan. Kita juga bisa dengan inbound marketing, dengan membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan konsumen, calon konsumen, dan pelanggan, sehingga produk dan layanan yang kita tawarkan akan selalu menyertai konsumen di setiap perjalanan. Mungkin jika lagi kepikiran untuk transfer sesuatu ke bank ini, ke bank Muhammad, ke bank lain, dan kepikiran, wah bank Muhammad ini sangat baik dan sangat bagus dari pelayanan, dari kecepatannya. Lalu ada influencer marketing. Influencer marketing ini sangat tren pada era sekarang dan trafficnya sangat cepat untuk perkembangan penjualan saat ini. Strategi ini dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan produknya dan pasti meningkatkan kreativitas brand. Namun, dalam influencer marketing ini juga harus perusahaan memilih influencer yang sesuai dengan nilai dan tujuan brand mereka. Dalam arti, influencer itu adalah panutan untuk menarik nasabah-nasabah lain dan pastinya akan membantu branding perusahaan menjadi lebih terkenal. Sekian presentasi dari saya atau pembahasan mengenai strategi new market segment pada product and business development Bank Muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.